Shalom semuanya. Oke, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di Faith Activity minggu ini. Walaupun Faith Activity kali ini masih diadakan secara online, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita sama-sama siapin hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah online dari tempat masing-masing ya. Oke, kita akan masuk ke dalam penyembahan yang dipimpin oleh Nicolin dan Gaby. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekarang mungkin kita kembali untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardi. Kepada Pak Junius, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Andrea. Shalom semuanya. Semoga tetap bersemangat ya. Dan juga tadi saya udah lihat pencapaian terbesar, selesai OSI. Wih, luar biasa. Itu memang pencapaian terbesar buat kalian saat ini. Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Temanya, saya izin untuk share screen ya. Baik, temanya adalah I am alive in God. All I have is good. Oh God ya. Jadi bagaimana apa yang kita miliki adalah Tuhan semata-mata. Bagaimana kita bisa mengertinya? Lagu yang tadi kita sudah nyanyikan juga adalah tentang kepercayaan, keyakinan, harapan, iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan boleh nyata kepada setiap kami, sehingga kami boleh hidup dan juga melakukan segala aktivitas yang Tuhan sudah berkati buat kami.
Kami bersyukur juga di dalam persekutuan saat ini. Kami boleh melaluinya dan kami juga saat ini sedang berjalan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Kiranya Romo yang Kudus yang memberikan hikmat juga kelayakan untuk kami mendapatkan kebenaran ini. Dengan demikian kami boleh hidup berdasarkan firman Tuhan, dengan hidup berpengharapan dan juga berdasarkan kepada iman. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa itu nyata dan kami penuh dengan sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan? Apa yang kita miliki adalah juga semuanya Tuhan. Nah, ini bukan konsep seperti orang agama yang lain ya. Seperti konsepnya adalah panteistik. Apa itu panteistik? Pan semua, theis Tuhan. Semua adalah Tuhan. Atau panenteistik, pan and theos. Pan semua, and di dalam, theos Tuhan. Semua di dalam Tuhan. Jadi apapun di dalam semesta kita, semesta mendukung, mestakung ya. Bahwa apa yang kita inginkan, harapkan yang sesuatu positif, nanti dunia ini, semesta ini yang positif akan mengalir kita. Ini law of attraction. Oh sorry, kita tidak ke sana, kita tidak setuju begitu. Betul, Tuhan adalah segala-galanya. Betul, Tuhan dengan segala kelimpahannya menciptakan segala sesuatu. Tetapi bukan seperti konsep dunia. Bukan seperti konsep agama yang tadi. Bagaimana Tuhan juga menyediakan hidup buat kita. Nah, mari kita sama-sama lihat ayat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Ada 4 ayat. Yang pertama adalah Amsal 3, ayat yang kelima, saya pakai terjemahan lama. Copyright 1954. Ya, saya juga belum lahir ya. Jadi tulisannya seperti ini. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Oh, dalam ayat yang umumnya kan ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terjemahan lain ya, tetapi terjemahan lama pakai kata akal. Menarik sekali. Ya. Berharap kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan engkau bersandar pada akalmu sendiri. Nanti saya bahas lebih lanjut. Ayat yang kedua, Yeremia 17, ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian dari terjemahan baru, copyright 74. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan nanti ada 2 ayat dari Ibrani yang berkaitan dengan iman dan juga relasinya dengan pengharapan. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Nah, baik. Waktu 20 Agustus, Faith Activity yang pertama, MSCF, ya, saya menyampaikan firman Tuhan tentang apa itu harapannya. Ini rangkumannya kira-kira. Harapan itu seperti judulnya ya, Hope, His Omnipotence, Promise Eternally. Dari situ saya memaparkan ada 5 poin. Bicara tentang harapan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan anugerahkan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, bahwa harapan itu akan mengubah persepsi kita dan juga tentang Tuhan. Persepsi kita tentang kita dan juga tentang Tuhan. Yang selama ini kita mengatakan, ku percaya janjimu ajaib. Barangkali seperti itu ya, seperti lagu yang tidak kenyanyikan. Gak salah. Tapi ternyata kok ada realita yang kita hadapi, kok Tuhan rasanya nggak menjawab ya. Kok Tuhan tidak segera memberi jalan keluar ya. Katanya Tuhan memberi jalan keluar pada saat tidak ada jalan keluar. Tapi kok rasanya kita mengalaminya berbeda. Nah, makanya bicara harapan itu akan coba mengubah persepsi kita. Jangan-jangan selama ini kita kenal Tuhan salah. Jangan-jangan kita mengenal diri kita juga salah. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, harapan itu juga bisa mengubahkan apa yang kita anggap bernilai selama ini. Tadi barangkali waktu kalian nulis, waduh bebas dari OSI katanya begitu. Karena itu yang berharga. Atau tadi ada yang menulis, menyelesaikan semua deadline. Nah, itu berharga.
ternyata dengan harapan itu bisa diubahkan, oh ternyata selama ini hidup saya sangat bergantung kepada nilai yang diberikan oleh dosen, nilai yang diberikan oleh tugas-tugas yang saya kerjakan begitu. Tetapi dengan harapan akhirnya mengubah, oh tidak selamanya hidup ini dengan nilai. Tidak selamanya juga kehidupan kita ini dengan anggapan dari orang lain, barangkali begitu. Oh banyak sekali. Dan harapan itu bisa mengubahkan apa yang kita anggap bernilai. Yang ketiga, saya katakan, harapan itu pun bisa memberi dampak yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Orang yang berpengharapan sama orang yang tidak punya pengharapan berbeda sikapnya. Orang yang punya pengharapan, dia akan bisa bekerja dengan sebaik mungkin, melakukan pekerjaannya baik mungkin. Karena dia tahu ada harapan. Tapi orang yang sudah hopeless, nggak punya asa, putus asa, dia mungkin menganggap hidup, sudah tidak ada artinya lagi. Sehingga kalaupun dia melakukan segala sesuatu, ya cuma sekedar untuk hidup. Menghidupi hidup, asal untuk hidup. Begitu. Nggak punya dampak buat orang lain. Kita kuliah, atau bekerja, atau bahkan juga dalam menjalani aktivitas hidup, tidak punya dampak bagi orang lain. Tapi dengan harapan justru akan memberi dampak. Tidak sembarangan kita lakukan hidup. Nggak sembarangan kita melakukan aktivitas. Karena akan ada orang lain yang dapat dampaknya buat kita. Paling dekat adalah orang tua atau keluarga. Rekan-rekan kuliah. Dan juga orang lain. Yang keempat, punya berkat, punya keuntungannya, meskipun mungkin sulit kita hadapi, atau kesengsaraan, beban berat yang kita alami, tetapi punya berkat, yaitu apa? Sukacita dari Allah, kedamaian, kayak begitu. Ya semua semata-mata, dan harapan itu terjadi oleh karena Allah sendiri. Dan ternyata apa yang kita harapkan itu pasti akan berhenti. Kenapa? Karena akan nyata, akan muncul, tiba saatnya. Seperti apa yang Tuhan nyatakan. Nah, seperti penjelasan saya waktu itu, ini bicara tentang consummation, penggenapan, atau tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Semua akan nyata, disempurnakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Buat apa lagi berharap? Karena sudah terjadi semuanya. Dan kita bersama-sama dengan Allah. Nah, bagian kita hari ini juga bicara tentang apa itu harapan dan apa kaitannya dengan iman. Nah, di sini diajarkan bahwa berharaplah kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu seperti apa sih? Apakah artinya kita tidak boleh berharap kepada manusia? Ya, bisa kan seperti tadi nilai ya, nilai kuliah kan berharap pada Tuhan tuh bukan berarti nilai dari dosen dipercaya, pokoknya dari Tuhan. Tuhan kasih saya 100. 100 di tangan saya. Ya, tapi di kertas di OPCS tetap nilainya dari dosen, begitu kan? Kan itu tetap berharap dong kepada manusia. Apa artinya berharap pada Tuhan ya? Di tengah situasi pandemik saat ini. Ada yang menawarkan vaksin, ayo vaksin. Atau pemerintah menerapkan protokol kesehatan, begitu. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Oh, aku tidak mau bergantung kepada manusia. Apalagi pemerintah yang korup. Apalagi kepada orang-orang yang seringkali berubah. Aku berharap pada Tuhan. Aku tidak perlu vaksin. Ya sekalian aja nggak usah kuliah. Ya, karena berharap pada manusia kan. Mau jadi dokter, berharap pada Tuhan, nggak perlu kuliah. Wah, jadi kalau gitu apa dong artinya? Jadi berharap pada Tuhan mengajarkan kita tentang hal ini. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta yang masih terus memelihara, mengatur segala sesuatu. Kata lainnya adalah providensia. Dalam arti di mana Tuhan masih berhubungan dengan ciptaannya. Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Dia masih terus berkarya. Tetapi bukan mencipta lagi, tetapi Tuhan memelihara. Karena ciptaan itu sudah terhenti pada saat Tuhan sudah menyatakan, sungguh semuanya amat baik di kisah penciptaan.
tetapi sekarang adalah karyanya adalah providensia, memelihara. Nah, kenapa berharap pada Tuhan? Karena ada Allah yang masih bekerja, ada Allah yang masih memelihara melalui anugerah umum. Apa artinya anugerah umum? Artinya Tuhan tetap memakai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tetap menolak Tuhan barangkali. Tuhan tetap masih memakai mereka untuk memelihara kehidupan ini, untuk memelihara akan orang-orang percaya, untuk memelihara dunia ini, bahkan untuk menggenapkan rencana keselamatannya. Sehingga pada saat kita percaya pada Tuhan, artinya percaya pada Tuhan yang masih bekerja untuk mencapai tujuannya. Dan mencapai tujuannya itu Allah bekerja melalui anugerah umum. Berarti saat kalian kuliah, saat kalian pesan makanan melalui aplikasi, saat kalian juga menikmati hiburan, ya Tuhan memakai itu semua di dalam cara kerja yang unik yang melampaui akal manusia untuk memelihara segala sesuatu untuk mencapai tujuan Allah, bukan tujuan manusia. Sehingga ayat ini dikatakan berharaplah pada Tuhan itu karena Tuhan sedang berkarya untuk mencapai tujuannya dan kita ingin capai tujuan Allah itu sendiri. Jadi kalau saya boleh langsung kepada aplikasinya. Jadi kalian yang sedang kuliah di kedokteran, berharap pada Tuhan dengan kuliah kedokteran ini karena Tuhan sedang berkarya melalui keilmuan kedokteran, keilmuan dunia medis di dalam memelihara umat manusia di bidang kesehatannya. Nah, kira-kira begitu. Makanya aku berharap pada manusia, pada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang juga meninggalkan ciptaannya. Bukan, kita tidak percaya pada Tuhan yang meninggalkan ciptaannya. Kita percaya pada Tuhan yang ada berelasi dengan ciptaannya. Kemudian, kita pun tidak berharap kepada manusia yang hanya mementingkan manusia, yang jauh hidupnya dari agenda Tuhan. Apakah ada? Ada yang hidupnya seperti itu. Gak peduli dengan Tuhan, dia hidup demi kepentingan diri sendiri. Gak peduli orang lain. Waduh, tragis sekali manusia ini begitu. Tetapi Tuhan masih menghargai dia. Yang pertama, berharap pada Tuhan. Kepada siapa kita berharap? Pada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang masih memelihara, Tuhan yang masih berkarya, Tuhan yang berrelasi dengan ciptaannya. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, karena ia memiliki tujuan kekal yang melampaui akal manusia. Manusia duga-duga. Contoh, kita berharap kepada masyarakat untuk ngikutin protokol kesehatan supaya pandemik ini selesai. Tapi ternyata, aduh, nakal banget masyarakat ini. Berharap kepada pemerintah dengan ketegasannya. Ternyata pemerintah juga ada yang nggak tegas, malah ada yang korupsi. Gimana ya? Gitu. Nah, karena mereka punya tujuan yang sementara. Karena mereka punya tujuan untuk semata-mata hidup mereka. Sehingga pada saat kita berharap kepada Allah, kenapa? Karena ia punya tujuan kekal yang melampaui akal manusia yang tidak terduga. Sehingga betul-betul kita mengatakan, Tuhan, aku mau berharap padamu. Dan aku tidak mau mikir-mikir tentang bagaimana caranya engkau melakukannya. Nah, tadi kata mikir-mikir itu karena ada ayatnya kan. Jangan bersandar kepada akalmu. Aku boleh mikir, tapi aku tidak mau memikirkan Tuhan bekerja seperti apa pikiranku. Misalnya, pandemik, mohon maaf ya, contohnya pandemik melulu begitu ya, supaya lebih dekat, ya lebih relevan. Virus COVID ini, aku mau Tuhan dengan petik jari, virus hilang. Wah, semua pulih. Bukan seperti sedia kala, tapi pulih dan kemudian menjadi hal yang baru yang belum pernah terjadi. Tuhan, aku merindukan itu. Kayak film aja ya. Seperti orang yang petik jari yang warnanya ungu itu. Ya. Petik jari dong Tuhan. Itu cara pikiran saya. Sehingga waktu aku berharap kepada Tuhan, dengan yang punya tujuan kekalnya, dengan cara yang uniknya, aku mau berserah kepada Tuhan. Makanya lagu yang tadi kita nyanyikan, ku berserah, gitu ya.
pada janjimu yang ajaib. Aku mau betul-betul berserah. Walaupun aku berreka-rekakan, tetapi aku mau tetap menyerahkan kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu kepada Tuhan. Yang ketiga, karena Allah memerintah manusia untuk mengenal Dia dan melakukan mandat budaya dan mandat Injil. Jadi begini, waktu kita percaya kepada Allah atau berharap kepada Allah, Allah yang memerintahkan saya untuk mengenal Dia dan melakukan tugasnya. Karena Allah itu sudah memerintahkan saya. Allah itu sudah memberikan panggilannya buat saya. Jadi kalian yang kuliah dan saya yang bekerja di kampus UPH ini adalah cara kerja Allah yang unik untuk kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Sehingga kalau kita saat ini berada di kampus ini, itu adalah cara kerja Tuhan. Tujuan untuk apa? Mengenal Dia. Jadi kita berharap pada Tuhan yang ingin kita kenal. Karena pengenalan akan Allah membuat hidup kita damai. Hidup kita penuh dengan sukacita. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saudara baca atau catat dulu Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa engkau atau bahwa mereka, karena itu perkataan Tuhan Yesus, bahwa mereka mengenal Bapa yang mengutus anaknya dan mengenal Yesus Kristus. Pengenalan akan Allah. Itu yang menjadi nilai utamanya. Jadi pada saat kita berharap, seperti poin tadi di awal saya katakan, atau penjelasan tentang harapan, akan mengubah persepsi tentang diri, mengubah pengenalan kita akan Allah. Jadi kita berharap pada Tuhan. Namun bukan berarti kita melupakan manusia. Karena Allah pun memakai manusia untuk menggenapkan tujuannya. Sehingga kita pun bekerja di dalamnya. Itu Amsal 3 ayat yang kelima. Sehingga pengharapan itu sangat bergantung pada apa? Pada firman-Nya, pada janji-janjinya, dan pada apa yang Tuhan Allah sudah genapi pekerjaannya. Dari mana kita tahu? Firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Sejarah. Sejarah sudah mencatat. Makanya kita perlu belajar tentang sejarah atau mencerna kehidupan. Kita perlu sering-sering mencerna kehidupan. Mencerna kehidupan itu seperti apa maksudnya? Mencerna kehidupan itu setidaknya merenung, berkontemplasi, berefleksi. Nah, itulah sebabnya di kelas saya suka mengingatkan pada mahasiswa untuk bikin refleksi itu bukan rangkuman, lalu cuman catat apa yang dicatat, apa yang dicatat, catat lagi gitu kan. Udah gitu, oh ya pokoknya kata umum. Enggak, jangan. Kalau bisa merefleksi, mencerna. Mencerna tuh, oh kenapa ya Tuhan mengatakan seperti ini, tetapi hidup saya masih begini ya, kenapa ya? Gitu. Mungkin dalam penjelasan tadi ada yang menggugah pikiran, jangan bergantung kepada akal sendiri. Iya, selama ini saya mikir-mikir ya, oh Tuhan caranya kayak begini kerja ya. Kenapa sih Tuhan gak begini? Iya ya, saya baru sadar ya. Nah itu yang refleksi. Itu yang namanya mencerna hidup. Sehingga kita mengerti, Tuhan aku mau mengenal Engkau lagi. Tuhan aku mau coba berharap lagi dengan cara yang apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan. Bukan dengan caraku sendiri. Aku sudah melakukan ini Tuhan. Tapi ternyata kok rasanya itu perasaan saya tuh nggak damai, nggak tenang. Tapi aku yakin sudah mendoakannya. Nah itulah pergumulan itu, mencerna hidup ini. Sehingga pada saat kita mencerna hidup itu kita betul-betul mau bergantung pada Tuhan. Bergantung kepada firman-Nya. Bergantung pada janji. Kalau Tuhan sudah mengatakan aku sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu tidak hilang. Dan waktu aku menjalani keselamatan itu ada satu karya yang Tuhan mau nyatakan dari apa yang aku sedang lakukan. Aku mau percaya pada itu. Itulah harapan. Harapan kepada Tuhan.
Ayat yang kedua, ya, mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Why? Ini pertanyaannya. Tadi who? Kepada Allah. Kenapa Allah? Ada 3 poin. Dan sekarang mengapa? Karena ada berkatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini bukan bicara tentang berkatnya, semata-mata untuk kesenangan kita. Sama seperti tadi di dalam penjelasan saya, pengharapan itu punya keuntungan, benefits, dan juga blessings. Tapi bukan semata-mata untuk diri kita. Nah, konteksnya, kitab Yeremia ini adalah di mana kerajaan Yehuda sudah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Banyak orang-orang Yehuda tidak percaya akan apa realita yang mereka alami. Mereka yakin kalau Tuhan itu baik dan masih memelihara mereka, tidak akan dibuang ke Babel. Tapi Nabi Yeremia mendapatkan kehendak Allah, dapatkan firman Tuhan bahwa mereka akan dibuang selama 70 tahun. Wah, mereka pikir nggak mungkin, ini kan tanda perjanjian. Tapi Nabi Yeremia dengan keyakinan teguh mengatakan, enggak, Tuhan yang mau kita ada di Babel. Kita dibuang selama 70 tahun. Makanya ayat ini muncul. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan nabi-nabi palsu. Bukan orang. Termasuk Yeremia pun, boleh dikatakan, jangan percaya kepadaku, tetapi aku percaya kepada apa yang kukatakan, karena Tuhan mengatakan kepadaku. Makanya percaya pada Tuhan yang mengutus aku. Mengandalkan Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga ilustrasinya apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam konteksnya waktu itu, Yerusalem sedang dihancurkan. Sehingga gambarannya begini. Ya, saya kasih ilustrasi. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. Wah, kata menaruh harapan itu diterjemahkan pakai bahasa Inggrisnya itu confidence, punya percaya diri kepada Allah. Seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang nggak mungkin kering, istilahnya seperti itu. Yang airnya tidak akan habis. Kalaupun terjadi kekeringan, tetapi masih tetap ada air, karena itulah sumbernya. Makanya akar-akarnya dikatakan terus ada di batang air itu. Tidak akan kekurangan air. Terus mengalir. Dan air itu maksudnya adalah Allah, sumber kehidupan. Dan kita, orang yang berharap, itu seperti pohon. Dan dia terus berakar dalam mencari sumber air. Gitu. Allah, sumber kehidupan. Dan dia akan terus bertumbuh. Dan tahu pohon daun-daunnya hijau, selalu hijau. Dia tidak akan khawatir kekeringan. Oh, seperti ini bukan? Kita mengharapkan seperti itu bukan? Hidup kita terus berkarya, terus diberkati bukan? Iya, tapi berharap pada Tuhan. Tapi berharap kepada Tuhan bukan mikirnya untuk berkat kita. Misalnya contoh, oh saya ingin berharap pada Tuhan supaya saya kaya raya nanti. Untuk apa kaya raya? Oh, aku bisa beli mobil, aku bisa beli ini, beli itu, beli itu. Oh, supaya itu bisa berupa. Sekalipun mungkin kita anggap itu rohani. Oh, supaya saya bisa menyumbang kepada gereja. Gitu. Kalau Tuhan bisa ngomong, aku nggak perlu nunggu kamu jadi kaya, aku bisa jadi nyumbang. Persembahkan seluruh hidupmu. Ingat kisah Tuhan Yesus, kisah di Injil yang menceritakan Tuhan Yesus ditanya dengan orang muda yang kaya raya. Dan Tuhan bilang, jual hartamu semua. Jadi nggak perlu nunggu kaya, nggak perlu nunggu baik. Persembahkan hidupmu. Itu artinya mau mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan apa yang kita punya. Akal budi kita. Orang tua kita yang punya kemampuan. Mungkin dengan kuliah di UPH. Ada yang bisa diandalkan. Dari mana lulusannya? UPH. Wih, keren dong berarti ya. Apalagi misalkan skripsinya. Siapa advisernya untuk skripsi kamu? Profesor, doktor, sebutin namanya lah, begitu. Wah, keren dong ya, dapat dibimbing sama dia. Beliau kan sibuk, tapi engkau bisa dibimbing skripsi. Wih, pasti keren kan? Wah, kita mengandalkan, bukan Tuhan, mengandalkan nama besar seseorang.
Tapi kalau mengandalkan Tuhan, artinya betul-betul kita mau mengatakan, Tuhan, aku mau berserah apapun yang terjadi. Kekeringan yang akan aku alami. Aku tidak akan merasakan kekeringan, karena aku mau bersandar pada Tuhan. Itu berkatnya. Baik. Kalau gitu kaitan dengan iman itu apa? Jadi kalau kita berharap, terus iman. Dan di Korintus pun disebutkan, iman, pengharapan, dan kasih. Iman maupun pengharapan akan terhenti. Tetapi kasih yang akan terus-menerus. Itu. Tetapi apa bedanya? Iman dengan harapan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, ini terjemahan bebas ya, dengan percaya penuh, kata iman itu percaya penuh. Jadi ini TSI itu terjemahan sederhana Indonesia. Dengan percaya penuh artinya yakin pada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti kita terima. Jadi iman itu menjadi dasar dari kita pengharapan, dari kita harapkan. Karena dasar harapan dan harapan itu akan berhenti, makanya iman pun akan berhenti. Saat kapan berhenti? Saat Kristus datang. Tapi iman sama harapan itu juga perlu dibungkus dengan kasih. Kalau menurut Korintus, saya sebut bungkus. Harus dilingkupi iman yang berdasar pada kasih. Nah, itu sebabnya pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi kesimpulannya apa? Jadi iman dengan harapan, hope is wishing something would happen, karena belum terjadi. Kemungkinan terjadi. Tapi faith is believing something will happen. Yesus Kristus akan datang 2 kalinya. Will happen. Saya beriman padanya. Saya beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk hidup saya sehingga saya selamat hidup kekal. Itu iman, bukan berharap. Bukan semoga, mudah-mudahan. Semoga, mudah-mudahan itu hope. Tapi iman, aku mengatakan, aku sepenuhnya yakin Ia telah menyelamatkan aku. Oleh karenanya, harapan itu perlu didasari. Sehingga kita berani hidup untuk membuat karya. Berani untuk belajar dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Courage is making something happen. Jadi waktu kalian belajar, aduh tugas gue banyak banget ya, aduh numpuk, ini apa. Ditambah lagi pembelajaran kita secara online, masa dokter online? Ya seperti kemarin dalam bedah Alkitab juga saya menceritakan seperti itu. Bagaimana caranya nyuntik? Wah, secara online. Nanti pada saat ada pasien juga cara online. Ya, silakan suntikannya, tolong dibuka dan coba tusuk kepada nadinya, coba cari nadi seperti apa. Diarahkan secara Zoom gitu. Kita perlu mikir, Tuhan, pandemik seperti ini, pembelajaran secara online, tapi aku yang menjadi tenaga medis, seperti apa Tuhan? Kita berharap, tapi dengan iman. Ia yang telah menyelamatkan aku, sehingga aku pun menjadi dokter Kristen yang sungguh-sungguh mau belajar. Untuk menjadi seorang tenaga medis, instrumen kasihnya, instrumen keselamatannya bagi orang lain. Sehingga whatever you are hoping is already here according to the faith. Hope believes there is a chance with happen in the future. Itu penjelasannya, iman dan pengharapan. Ini sesuatu yang kasih Tuhan. Kalau begitu, sama seperti apa yang kita sudah baca tadi. Saya kembali kepada bacaan kita. I am alive in God. All I have is God. Karena Ia sumber pengharapan kita. Sumber hidup kita. Ia bisa diandalkan. Karena Dia punya rencana yang kekal. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan yang sumber harapan, dan Ia adalah sumber sukacita kita, kita punya berkat berlimpah. Apa itu? Damai sejahtera. Apalagi berkatnya? Keberanian untuk menjalani hidup. Tidak takut, tidak khawatir akan kekeringan, walaupun aku mengalami gejolak emosi, adanya masalah. Tapi aku mau yakin. Dan itulah iman. Sehingga iman jadi dasar dari harapan kita. Kiranya apa yang kita boleh bahas bersama, saudara kasih Tuhan, kita boleh mulai mengerti. Kalau hidup yang kita saat ini kita jalani, apakah betul-betul sudah punya harapan yang didasari oleh iman? Coba renungkan. Kuliah yang kalian jalani saat ini,
pergaulan yang kalian jalani saat ini? Apakah didasari oleh iman? Dan apakah iman itu pun melahirkan suatu pengharapan? Karena kita menaruh harapan itu kepada Allah. Apakah kalian sudah tahu kehendak Allah bagi studi kalian? Apakah kalian juga sudah tahu tujuan kekal Allah menempatkan kalian ada di kampus UPH, ada di keluarga kalian, bahkan ada di Indonesia ini? Untuk apa? Sehingga nanti pada saat kita belajar, bekerja, berkarya, ada sangkut pautnya dengan harapan kita untuk Indonesia. Indonesia kalau dikatakan ingin penuh dengan kemuliaannya. Oleh karena apa? Karena setiap kita yang mengenal Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan, yang mau berkarya melalui saya. Dan saya mau taat, dan saya mau setia di dalam Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semua secara pribadi berdiam sejenak, menenangkan hati pikiran kita, dan bertanya, apakah selama ini saya sudah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Atau jangan-jangan saya masih mengandalkan pikiran kita? Bapa yang di surga, Engkau sudah berkata melalui firman-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur dan kiranya Roh Kudus dan juga terus bersuara kepada setiap kami untuk hidup dengan pengharapan kepada Allah, kepada Engkau yang sumber daripada kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami pun memiliki iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Jonius untuk pelayanan firman yang telah dibawakan. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang kita udah sampai di penghujung untuk Faith Activity kali ini. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya aku mau menyampaikan beberapa pengumuman dulu ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah jangan lupa untuk mengisi link absensi Google Form pada link yang telah diberikan, atau teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di PowerPoint ini. Terus yang kedua itu, jangan lupa juga untuk mengikuti Faith Activity berikutnya di tanggal 15 Oktober ya. Nanti bisa diingat kalau FA ini ditiadakan hingga tanggal 15 Oktober. Nah, karena selama beberapa minggu ke depan itu kita kan ada week exam, ujian. Nah, terus kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman juga bisa ikut di tanggal 18 September ini pukul 7 malam. Nah, jadi bukan Sabtu besok, tapi Sabtu minggu depan, tanggal 18. Terus teman-teman kalau ada yang tertarik untuk ikut pendalaman Alkitab, bisa juga nih ikut Bible Study kita di tanggal 23 September, karena di sana nanti kita akan bedah Alkitab lebih dalam lagi. Terus bagi teman-teman yang rindu untuk dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, teman-teman juga bisa banget untuk ikut kelompok kecil. Nah, jadi nanti untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa silakan menghubungi Valentin atau boleh langsung daftar melalui link ini juga. Nah, jadi ada di PPT ya, boleh banget di SS nih kalau ada yang mau ikut. Oke, terus bagi teman-teman yang tertarik untuk melayani juga bersama kita, bisa jadi pemusik, singer, muldok, usher, bisa juga untuk menghubungi Caroline atau Michelle. Nah, jadi atau bisa juga nih ngisi link Google Form yang ada atau di scan barcode ini. Nah, jadi boleh langsung di SS juga ya teman-teman. Kita tunggu untuk yang mau join pelayanan. Yang terakhir, teman-teman juga boleh banget cek media sosialnya Meshift, karena di sana nanti banyak banget update-update menarik yang pastinya nggak kalah seru. Jadi jangan lupa dikepoin ya teman-teman. Oke, sekian untuk Faith Activity hari ini dan pengumumannya. Sampai berjumpa di Faith Activity selanjutnya. Thank you semuanya.